أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih berputar pada bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Termasuk dari kesyirikan keinginan manusia dengan amalnya, yakni dengan ibadahnya untuk mencari dunia, keinginan untuk mencari dunia. Dan dalil yang pertama yang diletakkan oleh musannif dalam surat Hud ayat 15 dan 16 sudah kita baca. Sekarang kita akan mengambil faidah. Sebentar. Sebelum kita mengambil faidah, saya ingin menyampaikan apa yang dituturkan oleh Syekhul Imam Al-Faqihuz Zaman Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ketika beliau menjelaskan tentang bab ini. Beliau memberikan amsilah, contoh-contoh dari amal seorang manusia untuk mencari keinginan dunia yang terkadang mereka tanpa terasa jatuh ke dalam kesyirikan. Amthilatu tubayyinu kayfiyata iradatal insani bi'amalihi ad-dunya. Contoh-contoh yang menerangkan bagaimana keinginan manusia dengan amalnya untuk mencari dunia. Yang pertama, beliau mengatakan ayyuridal mal. Ayyurida al-mal. Amalnya itu semata-mata hanya untuk menginginkan harta.
hanya untuk menginginkan harta, gaji, uang, mukafaah, ya, tanpa sedikit pun dalam hati mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Beliau berkata, kaman adzana liya'khudha ratibal muadzin aw hajja liya'khudhal mal. Seperti orang yang azan hanya untuk mencari atau mengambil ratib. Ratib ini gaji. Ratib al-muadzin, gaji seorang muadzin. Karena memang di Saudi itu muadzin dibayar. Muadzin itu sebuah pekerjaan yang tinggi. Karena seorang muadzin di sana bukan orang sembarangan. Muadzin di sana itu posisinya ulama. Dan muadzin Saudi itu gelarnya doktor. Ya. Sehingga muadzin di sana itu diberi ratib, diberi gaji. Dihargai. Ya, sangat dihargai. Dan tidak ada batas pensiun. Ya, karena sebagaimana tidak ada batas pensiun ulama. Karena ulama itu tetap dikatakan ulama sampai meninggal dunia. Enggak ada bekas ulama, enggak ada. Ini juga enggak ada bekas muadzin. Muadzin sampai meninggalnya. Kecuali kalau memang pita suaranya sudah tidak mampu lagi atau sudah rusak, ya, atau ada sebab yang lainnya. Ya, ada sebab yang lainnya. Kemudian dia tidak menjadi muadzin lagi. Nah, ini lain. Tapi kalau sudah ditetapkan dan tidak ada masalah padanya sampai wafatnya, ya, statusnya seperti ulama, digaji. Makanya beliau mengambil contoh ini seperti orang yang azan menjadi muadzin. Mengapa? Karena muadzin itu ibadah. Azan itu ibadah. Dan orang yang azan dikatakan muadzin. Itu ibadah. Ibadah yang sangat mulia sekali. Bahkan dalam hadis digambarkan ganjaran seorang muadzin itu nanti pada hari kiamat jinjang leher. Jangan bayangkan kayak jerapah, jangan. Yang panjang artinya dia akan terlihat wajahnya oleh manusia yang menunjukkan fulan muadzin. Dan dia mendapatkan predikat seperti itu nanti di akhirat karena ikhlas ibadahnya, bukan karena untuk mencari dunia. Kalau untuk mencari dunia, fala qimata lahu indallah, tidak ada harganya, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Syekh mengatakan kaman adzana liyakhudha ratibal muadzin, seperti orang yang adzan hanya sekedar untuk mencari upah atau gaji, ya, dijadikan sebagai pekerjaan sebagai muadzin. Tidak ada dalam hatinya bahwa itu adalah merupakan ibadah, sehingga ketika ibadah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, dia tidak ada, hanya sekedar memenuhi dubur kewajiban seorang pekerja. Maka secara tidak langsung dia telah terjebak ke dalamnya. Minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Ya. Atau mungkin kalau di Indonesia nggak ada yang seperti itu, jarang yang muadzin dibayar, kecuali marbot yang dibayar bukan muadzinnya. Ya. Bahkan yang marbot itu jadi muadzin. Ya, jadi muadzin. Nah, kalau
dia tidak mengambil gaji atau tidak mengambil rotibnya, memang tidak ada gaji di sana, dia sebagai muadzin, namun ada dalam hatinya ingin didengar oleh manusia, sum'ah. Kan ada kan seorang yang nggak biasa adzan, dia adzan, ketika adzan dia ingin didengar sama keluarganya. Nanti sampai rumah, tadi nggak dengar ya adzan saya. Lu. Sampai rumah dia bilang, tadi saya adzan, nggak dengar ya adzan saya. Hadza riya, hadza sum'ah. Ini juga membatalkan amal. Ya, membatalkan amal karena azannya ingin didengar, bukan mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Karena azan itu ibadah. Ibadah yang sangat tinggi sekali. Bahkan harus terpenuhi rukun dan syaratnya dari ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mungkin yang jadi soal, loh bagaimana? Tadi dikatakan para muadzin di Saudi itu dibayar. Apakah mereka terjebak ke dalam ini? Minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Ada penjelasan dari beliau. Insyaallah nanti ada penjelasannya. Ini hanya contoh pertama. Contoh kedua, ayyuridal martabah. Ayyurida al-martabah. Hanya menginginkan kedudukan dari ibadahnya. Ya, hanya menginginkan kedudukan dari ibadahnya atau dari amalnya. Kaman ta'allama fi kulliyatin liya'khudha syahadata fatartafi'u martabatahu, kata Syekh. Seperti orang yang belajar, ta'allum, belajar fi kulliyah, di bangku kuliah, di universitas. Sekarang universitas yang paling bergengsi dan sangat didambakan oleh para tulabul ilm adalah UIM, Universitas Islam Madinah, atau universitas apa sajalah yang berbicara tentang din. Yang penting di Saudi, entah di Mekah, di Ummul Qura, atau mungkin yang lainnya. Ya, kaman ta'allama fi kulliyah, bagaimana orang yang belajar di bangku kuliah, di universitas, liya'khudha syahada, hanya semata-mata mencari syahada, ijazah. Liya'khudha syahadata fatartafi'u, lalu ketika dia mendapatkan syahadah, ketika dia mendapatkan ijazah, tartafi'u martabatahu, akan terangkat martabatnya. Oh, fulan sarjana. Di mata masyarakat fulan sarjana. Semata-mata hanya mencari predikat itu. Dan tidak ada dalam hatinya dia belajar di bangku kuliah, belajar din, belajar bersama masyayikh di bangku kuliah untuk mencari ridha Allah, tidak ada. Hanya untuk semata-mata menuntut ilmu, tidak ada. Sebagaimana di majelis. Kalau majelis kan tidak ada syahadahnya. Seperti ini nggak ada syahadahnya. Ya. Mereka hanya semata-mata mencari ijazah, mencari gelar, hanya untuk supaya diakui martabatnya, diakui statusnya di masyarakat bahwa fulan adalah sarjana. Oh, kena jatuh ini minasyirki iradatul insan bi'amalihi asy-syahadah, bi'amalihi al-martabah. Termasuk kesyirikan, keinginan manusia dengan amalnya, dengan menuntut ilmunya, hanya karena semata-mata mencari ijazah, atau hanya semata-mata mencari kedudukan di hadapan masyarakat dengan gelarnya. Hati-hati seperti ini. Solusinya nanti akan ada juga dari Syekh. Yang ketiga, ayyurida daf'al adha wal amrad wal afat anhu. Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah, dia beramal kepada Allah, tapi hanya semata-mata daf'ul adha wal amrad,
hanya supaya mencegah gangguan atau mencegah penyakit atau mencegah apapun yang akan mengganggu dirinya, al-afat. Ya, kaman ta'abada lillahi kai yujzihi Allahu bihadza fid dunya bimahabbatil khalqi lahu wa daf'u su'i anhu wa ma asbaha dzalik. Sebagaimana orang yang beribadah kepada Allah, ya, kepada Allah, ibadahnya sih kepada Allah, tapi yang dia inginkan yujzihillah, supaya Allah membalasnya di dunia, ya, di dunia dengan supaya orang atau manusia mencintai dirinya. Bukan ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, tapi supaya ingin mendapatkan kecintaan dari manusia. Atau dia bisa menolak atau mencegah daripada keburukan, seperti untuk mendapatkan kesehatan. Ya, mungkin di antara kita ada yang tahu sebagian ustadz mereka merancang tata cara sholat, tapi hanya sekedar mencari kesehatan. Apa itu judulnya? Sehat dengan sholat atau gimana itu ya? Sehat dengan sholat. Hanya semata-mata mencari kesehatan. Kemudian dia mendesain sholat sedemikian rupa untuk mencari kesehatan. Untuk mencari kesehatan. Ya, atau untuk mencegah penyakit. Fahadha minasyirk iradatul insan bi'amalihi as-sihhah. Termasuk kesyirikan keinginan manusia dengan ibadahnya hanya untuk mencari kesehatan, atau hanya untuk mencari mahabbatun nas, kecintaan manusia, agar orang melihatnya sebagai orang yang dicintai, orang yang soleh. Hada syirk. Ini kesyirikan. Loh ada, ini pun terjatuh kepada orang-orang tua yang selalu mencari kesehatan. Ketika ada di berita bahwasanya sholat itu bisa mencegah penyakit ini, mencegah itu, dan sholat itu bisa sehat. Ada tata caranya, kata. Dibuatlah sebuah buku dan banyak yang beli. Sholat hanya untuk mencari sehat. Oh, terjebak dia ke dalam kesyirikan. Jatuh dia ke dalam kesyirikan. Dan mungkin saya sudah pernah menyampaikan ya, ada seorang nenek-nenek bangun subuh keluar kutuk. Nek, sudah bangun nek? Iya. Mana nek? Mau sholat. Kok sholat nek? Biar apa nek? Biar sehat. Loh, bukan untuk mencari ridha Allah, tapi ya nenek bangun biar sehat, hanya sekedar untuk sehat, bukan mencari ganjaran dari Allah. Wah, syirik. Tipis loh. Dia tidak tahu dia telah terjebak ke dalam kesyirikan. Padahal bangun subuh itu bagus dan sholat berjamaah itu bagus. Tapi ketika dia niatkan untuk mencari kesehatan dengan udara pagi, hada syirik. Itu adalah kesyirikan. Dan bahkan keluar nasihat-nasihat dari sebagian ustadz. Makanya bangun pagi, sholat subuh biar sehat. Loh, bahaya itu. Seperti itu kan ada. Makanya bangun pagi subuh, sholat, Anda akan menjadi sehat. Loh, bukan mendapatkan ganjaran. Akhirnya apa? Termotivasi manusia bangun subuh, tapi hanya untuk mendapatkan kesehatan, untuk bisa mencegah penyakit, bukan mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Hadza syirkun. Ini kesyirikan. Oh, banyak yang tidak mengetahui permasalahan ini. Ya, minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Ya, juga belum lama ibadah dengan sedekah. Sedekah yang banyak biar dapatnya lebih banyak lagi. Dapat apa? Dapat dunia. Padahal sedekah adalah bagian daripada ibadah.
Belum lagi ustadznya merancangnya luar biasa, bikin buku. Sedekah 10 akan dapat 100. Sedekah 100 akan dapat 1000. Sedekah 1000 akan dapat 1.000.000. Masya Allah. Dunia, dunia dan dunia. Dan celakanya ustadznya lama-lama kehabisan masa dan nipu manusia dengan cara seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengajak manusia dengan amalnya hanya untuk mencari dunia. Ya, disiksa oleh Allah dengan kesyirikannya. Niatkan sedekah untuk Allah, jangan pernah mengharapkan ganjaran dari dunia, jangan. Kalaupun Allah memberikan, jelas kita nggak perlu tahu sudah kapan dan berapa Allah akan memberikannya. Jangan pernah mengharapkan itu, tapi harapkan apa yang ada di sisi Allah. Silakan sedekah sebanyak-banyaknya, tapi tidak lebih daripada sepertiga harta Anda. Karena yang diperbolehkan hanya sepertiga. Kalau dia menganjurkan sampai setengah, 3/4 supaya dapatnya lebih banyak lagi, ini batil dakwah yang seperti itu. Hada syirk minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Ya, celakanya banyak manusia kepancing, dan memang manusia ketika ditawari dengan ibadah iming-iming dunia itu banyak. Ini menunjukkan bahwa apa? Orientasi hidup manusia hatta dalam beribadah kepada Allah sudah keinginannya adalah dunia. Ini yang terjadi. Kalau diiming-imingi dunia, banyak dakwah itu yang datang, banyak pengikutnya itu. Tapi kalau hanya diiming-imingi sekedar akhirat, dikit, gak ada yang datang. Bicaranya akhirat melulu. Masya Allah. Seperti itu mereka. Orientasinya hanya dunia. Ya. Kemudian tanbih, maka Syekh memberikan tanbih. Fa in qila, kalau dikatakan hal yadkhulu fihi man yata'allamuna fil kulliyati aw ghairiha yuriduna syahada aw martabata bi ta'allumihim. Kalau dikatakan apakah akan masuk ke dalamnya, ini tadi sudah disebutkan di nomor 2. Kalau seandainya apakah masuk orang yang belajar di bangku kuliah, yakni di universitas atau yang lainnya, mereka hanya semata-mata mencari syahadah, mencari ijazah, au martabah atau kedudukan dengan belajarnya di hadapan wajah masyarakat. Apa kata beliau? Fal jawabu, maka jawabnya annahum yadkhuluna fi dzalik. Mereka akan masuk ke dalamnya, bagian daripada orang-orang musyrik, karena hanya untuk mencari dunia. Idza lam yuridu ghardan syar'iyyan, jika tidak ada dalam hatinya sedikit pun untuk maksud secara syar'i. Maksud secara syar'i yang paling tinggi apa? Ikhlas karena Allah Azza wa Jal, mencari wajah Allah, mencari wajah Allah. Ya. Fanaqulu lahum, maka kami katakan kepada mereka, kata Syekh. Fanaqulu lahum awalan, yang pertama, la taqsudu bidzalikal martabatad dunyawiyyah. Janganlah bermaksud dengan yang demikian itu hanya semata-mata mencari martabat dunia, mencari kedudukan dunia, hanya mencari derajat dunia di mata manusia. Kalau bahasa kita hanya semata-mata mencari ijazah dan sarjana saja, itu kan martabat. Ya. Bal ittakhadhu hadhihi syahadat wasilatan lil amal fil huqulin nafi'ati lil khalq. Akan tetapi jadikanlah ya syahadat-syahadat tadi, yakni ijazah-ijazah yang mereka cari itu tadi adalah wasilatan, hanya sebagai wasilah saja agar dia bisa bekerja
memberikan manfaat kepada manusia. Jangan dijadikan tujuan dan keinginan hati, tapi wasilah itu. Karena memang beliau pun mengakui sekarang itu sudah sulit sekali kalau kita bekerja atau mungkin kita ingin diakui oleh manusia tanpa syahadah, tanpa ijazah. Ya. Orang akan merendahkan kalau ketika kita ditanya apa lulusan Anda? Oh, saya lulusan SD. Cuman SD. Pikiran orang langsung mengatakan berarti derajatnya rendah. Sahih? Cuman SD. Ya, padahal belum tentu seperti itu. Belum tentu derajatnya rendah dan orang memandangnya rendah. Ya. Tapi kata Syekh, tetap awali niatnya karena Allah. Awali untuk beribadah kepada Allah. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Adapun syahadah itu nomor sekian. Dan jadikan itu wasilah, bukan tujuan. Dan jangan masukkan sampai ke dalam hati itu, jangan. Niatkan untuk menuntut ilmu syar'i. Dan menuntut ilmu syar'i, kata Syekh dalam kitabnya yang lain, menukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ada 3 alasan agar ikhlas untuk menuntut ilmu syar'i itu dan tidak tercemari dengan kesyirikan menuntut ilmu syar'inya itu. Yang pertama untuk memelihara agama Allah. Ya. Karena atau untuk menjadi orang pilihan untuk memelihara agama Allah. Ya, yang kedua untuk mengangkat kejahilan pada diri kita sendiri. Untuk mengangkat kejahilan pada diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya masih banyak ilmu yang belum kita ketahui dan kita masih jahil. Yang ketiga, untuk mengangkat kejahilan pada orang lain. Karena kita untuk menyampaikan ilmu butuh ilmu. Tidak menyampaikan ilmu dengan kejahilan atau kebodohan, tapi butuh ilmu. Maka niatkan untuk mengangkat kejahilan pada orang lain. Ini ya dalam rangka dakwah. Dalam rangka dakwah. Ini tiga maksud ini kalau ada di dalam hati, menuntut ilmu akan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, menuntut ilmu untuk memelihara agama Allah. Karena kalau seandainya tidak ada lagi yang mengambil ilmu dari orang yang lebih dari ulama yang lebih senior, belum lagi nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ulama tersebut, hilang ilmu itu, enggak terpelihara lagi. Berapa banyak ulama-ulama yang meninggal dunia, ilmunya belum kita serap semua. Belum kita serap. Belum lama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi meninggal dunia. Itu jujur, kita semua belum menyerap ilmu yang ada pada beliau semua. Sementara kitabnya itu luar biasa, berjejer. Sangat banyak sekali kitabnya Syekh Ali Hasan itu. Dan beliau belum menyampaikannya semua. Kalau kita menuntut ilmu hanya semata-mata untuk mencari dunia, nggak akan dapat ilmu beliau itu. Itu pun kita sangat menyayangkan ilmu yang ada pada beliau. Lautan itu ilmunya, dalam. Lautan yang dalam yang kita belum bisa menyelami sampai ke dasarnya. Itu yang dimiliki oleh Syekh Ali Hasan. Belum lagi gurunya. Para murid-muridnya pun menyesali ketika beliau meninggal dunia, masih banyak ilmu yang belum didapat. Buku-buku Syekh Albani lebih banyak daripada muridnya. Lebih banyak berjejer di maktabah itu. Dan itu belum mereka serap. Kalau kita menuntut ilmu hanya semata-mata untuk mencari martabat, gak akan dapat ilmu-ilmu mereka. Maka niatkan untuk menjaga agama Allah, menyerap semua ilmu daripada ulama-ulama senior itu. Sama kita menuntut ilmu ke guru-guru kita yang masih ada sekarang. Syekhuna, Syekhan.
Datang untuk menuntut ilmu, menjaga ilmu ini. Mumpung Allah masih menjaga mereka berdua. Ya, mungkin Allah masih jaga. Kalau Allah wafatkan, menyesal kita. Banyak belum diserap. Lihat, mereka sudah membawa atau sudah menghasilkan berapa kitab kalau kita hitung. Sudahkah mereka menyampaikan semua? Belum. Niatkan untuk menjaga agama Allah dan ambil ilmu dari mereka, serap semuanya. Jangan lewatkan kitab yang mereka hasilkan. Karena itu sangat bermanfaat. Ya, serap. Itu niat yang pertama, menjaga agama Allah. Karena di antara cara menjaga agama Allah tidak ada yang lain kecuali menyerap ilmu dari orang-orang yang senior dari kita, ulama-ulama senior dari kita, yang lebih senior dari kita, yang lebih tua. Wal barakatu minal akabir, berkah itu ada pada mereka. Ya, niatkan untuk menjaga agama Allah. Jangan ada niat yang lain. Ketika datang ke majelis, jangan ada niat yang lain kecuali itu, menjaga agama, mengangkat kejahilan, dan untuk menyampaikan atau mengangkat kejahilan pada orang lain, menyampaikan untuk dengan niat mengangkat kejahilan pada orang lain. Itu niatnya, jangan ada yang lain. Tinggalkan niat yang lain. Kalau ada niat-niat yang lain, letakkan di nomor 16 atau nomor 21. Jangan pernah ada dalam hati. Seperti di antara kita, saya mau ngaji, saya mau ketemu si fulan. Hati-hati antum. Antum gak dapat pahalanya nanti. Saya mau ketemu fulan. Nanti ada transaksi sana sekalian. Dagang. Nuntut ilmu sekalian dagang, ada transaksi. Ilmunya gak dapat. Naam, dunia dapat, tapi ilmunya gak dapat. Maka kata Syekh, la taj'alu aslan, itu kuncinya untuk semuanya. La taj'alu aslan, jangan kalian jadikan dunia itu sebagai asal, tujuan, jangan. Ketika antum datang ke majelis, tujuannya untuk bertemu si fulan. Antum akan bertemu si fulan, enggak dapat ilmu. Ilmunya lewat meskipun antum dengar di hadapan syekhnya itu. Tapi karena antum niatnya hanya untuk bertemu si fulan karena ada transaksi dengannya, karena ada kepentingan yang lain. Sebagian kita seperti itu. Gak terkadang tidak saling mengingatkan. Ada janjian. Nanti janji ya ketemu ya di kajian Ustadz Fulan ya. Nanti kita ketemu. Kita bicarakan di sana. Loh, antum ke sana untuk bicara atau untuk nuntut ilmu? Ini berbahaya. Ini berbahaya. Antum akan dapat janji antum, tapi tidak mendapatkan ilmu sama sekali, hilang. Justru nanti ketika ditanya, tadi sama Ustadz Fulan bahasnya apa? Iya lupa, tadi apa ya? Ini menunjukkan dhaif hadisnya itu. Kadang begitu. Tadi sama Ustadz Fulan bahas apa? Pokoknya bagus lah pokoknya. Banyak pesan-pesan darinya. Iya apa saja? Saya sendiri lupa. Wah, jangan ngambil hadis dari orang yang seperti itu. Dhaif hadisnya itu. Kenapa? Hafalannya lemah. Dia tidak bisa mentransfer kepada temannya. Untuk mentransfer kepada temannya aja nggak bisa, apalagi orang lain. Lihat para sahabat mentransfer ilmunya luar biasa. Setiap apa yang datang dari Rasul dihafal dan dia bisa menyampaikan kepada sahabat yang lain. Lah kita cuma datang jiping, wala mencatat wala apa. Begitu ditanya sama temannya yang nggak hadir, tadi Ustaz bicara apa? Iya tadi lupa saya mikirin ini mikirin itu. Tadi juga ada teman ngajak ngobrol. Astagfirullahaladzim, antum nggak dapat ilmu yang seperti itu. Hilang ilmu, hilang pahala. Karena antum sudah menginginkan dunia. Karena kesyirikan itu menolak amalan. Enggak mendapatkan pahala ganjaran sama sekali. Hati-hati. Ya, hati-hati. La taj'aluha aslan. Jangan jadikan pangkal tujuan. Pangkal tujuannya adalah menuntut ilmu, menjaga agama, mengangkat kejahilan pada diri sendiri dan untuk mengangkat kejahilan pada orang lain. Selebihnya letakkan di nomor sekian. Bila perlu jangan ada nomor. Yang mungkin bisa jadi kita lupa. Iya. Dan jangan ada pernah niat yang lain.
Jangan ada niat yang lain kecuali 3 itu. Itu kata Imam Ahmad yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Untuk supaya ikhlas menuntut ilmu ada 3 tadi. Menjaga agama, mengangkat kejahilan pada diri sendiri, dan untuk mengangkat kejahilan pada orang lain. Naam. Demikian juga bila ada yang ingin berangkat menuntut ilmu ke UIM, mungkin ada anak muda yang masih baru lulus kemarin, dia ingin belajar ke sana, ya. Ini sekalian pesan juga bagi teman-teman mungkin yang baru selesai pesantren dan sudah daftar untuk ke UIM, pasang niat yang bagus. Jangan semata-mata untuk mencari dunia. Apalagi setelah antum melihat orang-orang yang datang dari Madinah itu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kalau kita kan sangat menghormati ya. Asatid yang lulusan Madinah sangat dihormati, Masya Allah, bahkan dikasih apapun fasilitas. Bukan hanya fasilitas, dinikahin sama akhwat yang cantik, orang kaya. Loh iya, nyata itu nyata. Kalau antum menuntut ilmu hanya karena itu, gak ada manfaatnya sama sekali. Minasyirki, bahkan antum terjebak ke dalam kesyirikan. Minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Ini bagi teman-teman yang baru selesai ya dari pesantren dan sudah bersiap, mungkin sudah diterima atau mungkin lagi daftar. Saat daftar itu sudah mulai diletakkan dalam hati untuk menuntut ilmu di sana. Tanamkan ketiga yang tadi, menjaga agama, bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan kemuliaan di negeri sendiri, jangan. Ya. Itu jadikan dzalika fadlullah yutihi may yasha. Dan tidak sedikit orang-orang ketika datang dari Madinah juga nggak dapat apa-apa. Justru malah dia ya biasa-biasa saja, ada yang seperti itu. Karena itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Ya, demikian. Ini beberapa contoh-contoh yang diberi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, jadi menuntut ilmu termasuk amal ibadah yang harus diperhatikan, jangan sampai terjebak ke dalam kesyirikan. Kemudian ma yustafadu minal ayataini, apa yang bisa diambil dari ayat, ya, dari ayat yang surat Hud ayat 15-16 yang sudah kita baca kemarin itu. Yang pertama, fihima anna syirka muhbitun lil a'mal. Pada keduanya, yakni pada 2 ayat tersebut, bahwasanya kesyirikan itu adalah membatalkan amal, menghancurkan amal. Wa anna iradatad dunya wa zinataha bil amal muhbitatun lahu. Dan bahasanya mencari keinginan dunia dan perhiasannya dengan amal ibadahnya adalah membatalkan baginya, yakni membatalkan amalannya itu. Muhbitan ini membatalkan tuh, kalau lebih tepatnya menghancurkan dan tidak akan mendapatkan apapun. Yang kedua, fihima anna Allah qad yajzi al-kafira wa talib ad-dunya bihasanatihi fid dunya wa la yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha. Dan pada kedua ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang akan memberikan balasan, yujazi, akan membalas al-kafira, orang-orang yang kafir, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah. Ketika mereka menginginkan dunia, mereka akan dikasih oleh Allah. Ya, al-kafir wa talibad dunya, orang kafir dan orang yang hanya semata-mata mencari dunia, bihasanatihi, dengan kebaikan-kebaikannya di dunia. Itu akan dibalas. Makanya orang-orang kafir yang baik itu dibalas sama Allah, dia akan diberikan kebaikan di dunia. Ya. Karena ada orang-orang kafir tapi baik, sosialnya Masya Allah. Ya, orang kafir, ya agama non muslim, tapi dengan muslim itu baiknya luar biasa. Dikasih fasilitas untuk ibadah, dikasih sodako apapun lah.
Bahkan ketika puasa difasilitasi, dibeliin kurma, dibeliin sarung. Non muslim. Apakah manfaat? La, muhbitatun lahu, tertolak gitu. Artinya hancur amalannya. Tapi dia akan mendapatkan kebaikan dunia karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menzalimi manusia. Dia akan mendapatkan kebaikan dunia, dibalas oleh Allah di dunia. Tapi di akhirat tidak. Ya, di akhirat tidak. Isya. Tafadhal, man muadzin? Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang kafir dan orang-orang para pencari dunia, talibad dunia, bihasanatihi, dengan kebaikan-kebaikannya di dunia. Wala yabqa lahu fil akhirati hasanatan yujazi biha, dan tidak ada tersisa baginya di akhirat nanti kebaikan yang Allah balas. Jadi tidak, setelah dibalas di dunia selesai, Allah sudah kalau bahasa kita sudah impas di dunia. Di akhirat nggak ada lagi bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi atau orang-orang kafir. Berbeda seorang mukmin yang ikhlas. Ketika mereka mencari akhirat, Allah akan berikan di dunia. Ya, dan ayatnya sering kita baca, wa man kana yuridu harthad dunya wa man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menginginkan tanaman akhirat, nazid lahu fi harthi, akan kami tambah, kata Allah, akan kami tambah tanamannya itu, akan kami tambah buahnya itu. Dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksud nazid lahu fi harthi, Allah berikan juga di dunia. Di akhirat akan dibalas. Allah pun sebelumnya membalas di akhirat, akan diberikan di dunia. Nazid lahu fi harthi, ditambah oleh Allah. Jadi pangkal utama dalam ibadah itu akhirat. Cari akhirat. Jangan pernah sedetik pun untuk mencari dunia. Jangan. Allah sendiri akan menambah. Allah tidak menyia-nyiakan amalan hambanya. Dan juga ketika Allah ingin menambah, gak usah diatur Allah itu. Ya Allah, saya pengennya ini, pengennya itu. Jangan, biarkan Allah sendiri. Allah yang paling tahu kebutuhan kita. Karena Allah terkadang memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, wa man kana yuridul harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Tuh, Allah tidak zalim. Allah kasih. Barang siapa yang hanya untuk mencari tumbuhan atau tanaman dunia, nu'tihi minha, dikasih sama Allah. Kami berikan dia itu, buahnya itu diberikan, dikasih oleh Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat enggak ada sama sekali bagian bagi mereka itu. Jelas sekali ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba pun, sedikit pun tidak pernah menyia-nyiakan, baik muslim maupun kafir. Hanya saja bedanya, bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang hanya untuk mencari dunia, hanya dikasih di dunia, dibalas oleh Allah kebaikannya itu. Tapi di akhirat lah, tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Yang ketiga, fihima at-tahdhiru syadidu min iradati dunya bi amalil akhirah. Pada dua ayat ini ada tahdhir syadid, peringatan keras, min iradati dunya, dari keinginan dunia, bi amalil akhirah, dengan amalan akhirat. Artinya amalan akhirat, artinya amalan tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan ganjarannya di akhirat. Itu maksudnya. Ya, dengan salat, dengan salatnya dia mencari dunia. Dengan puasanya dia hanya semata-mata mencari dunia.
Dengan zakatnya dia hanya semata-mata mencari dunia. Dengan hajinya pun dia demikian, hanya semata-mata mencari dunia. Ya, haji hanya sekedar untuk dipanggil gelar haji. Bahkan juga ada haji untuk yaitu untuk politik, ya, supaya nanti ketika namanya menjadi kandidat di situ ada haknya, hak Muhammad fulan. Masya Allah. Ya, fahadha minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Yang keempat, fihima al-hathu ala iradatil akhirati bil a'mali salihah. Pada ayat tersebut, ya pada dua ayat tersebut, al-hathu ala iradatil akhirah, anjuran hanya semata-mata menginginkan akhirat dengan amal-amal saleh. Jadi jangan pernah menginginkan dunia. Hatta salat antum, salat malam. Sudah saya singgung kemarin, antum bangun malam jangan cuma ketika dapat musibah aja, jangan. Salat rutin. Justru seburuk-buruknya salat malam, dia berhenti. Ya, dia berhenti. Dulu salat malamnya rajin, sekarang enggak, dia berhenti. Itu seburuk-buruknya manusia. Nanti ketika datang musibah, baru dia salat lagi. Baru dia salat lagi, sadar dia baru. Ya, jangan seperti itu. Inginkan akhirat, dan jangan datang musibah saja baru dia ibadah. Ya syukurlah ketika dia sadar kalau dia dapat musibah itu adalah merupakan bagian dari dosa-dosa, dan dia datang ibadah karena taubat, itu bagus. Yang jadi permasalahannya adalah kita orang lama ibadah gitu loh, berhenti ibadahnya, datang musibah baru sholat lagi. Ini yang seperti ini apa? Ya, karena sebaik-baiknya ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah dawam. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, dawam terus meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Dan jangan pernah menginginkan dunia sedikit pun. Jangan. Ya, apapun ibadah itu. Apapun ibadah itu. Makanya kita butuh ilmu untuk mengenali mana nih ibadah, ya, untuk dunia, untuk akhirat. Semuanya untuk akhirat. Hatta mungkin kalau kita ingin mencari nafkah, taruhlah cari nafkah ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan kepada keluarga. Kita bisa menjadikan sebuah ibadah, mencari nafkah dunia untuk ganjaran di akhirat. Sehingga kita bisa mengontrol cara ibadah atau cara mencari nafkah kita untuk tidak terjebak ke dalam yang haram. Mencari nafkah loh. Mencari nafkah untuk apa? Untuk kehidupan dunia kan, untuk kelangsungan hidup diri dan keluarga, ya tidak. Jadikan itu ibadah dan tidak mengharapkan kecuali ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Maka selain Allah akan memberikan barakah, Allah mengganjar dengan akhirat, ya, dan Allah akan memberikan ketenangan di sana. Antum tidak akan terjebak ke dalam yang haram. Celakanya ketika bekerja dia hanya sekedar semata-mata untuk mencari dunia, ya sudah, dia tidak mendapatkan ganjaran di akhirat, dan dia tidak mendapatkan ganjaran mencari nafkah untuk keluarga, serta terkadang dia terjebak ke dalam hal-hal yang haram. Ya, ini yang terkadang manusia lupa atau tidak mengetahuinya. Nah, ikhwah, saya kasih satu soal atau satu pertanyaan. Apa yang ingin bertanya silakan, satu saja bila ingin. Kalau tidak ya selesai. Ya, silakan. Iya, itu jelas. Kalau tadi sudah disampaikan, puasa untuk sehat. Ya ada seperti itu. Bapak-bapak, bapak puasa rajin puasa pak.
Senin Kamis, iya, biar sehat nih badan saya, Masya Allah. Bukan untuk mencari ganjaran. Ya, jangan niatkan untuk mencari sehat. Niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Ya Ustadz, kalau saya bilang saya ibadah memang karena Allah, saya mengatakan itu hanya supaya dia tidak menilai saya bagaimana begitu, ria atau apa. Justru ketika kita punya suudzon seperti itu terhadap orang yang bertanya, kita sudah terjebak ke dalam apa yang kita prasangka padanya. Saya takut ria kalau saya ngomong-ngomong. Lah itu udah ria. Lah ya. Saya takut ria kalau saya omongin ibadah saya sama orang. Padahal dia bertanya ya, ada orang bertanya. Saya takut ria. Itu antum sudah ria. Lalu bagaimana? Katakan saja, lepaskan hati ini ikhlas karena Allah. Katakan, bila perlu itu menjadikan pelajaran buat dia. Jadikan pelajaran, jadikan dakwah buat dirinya ketika kita ingin menyampaikan kebaikan kepadanya. Ya. Terkadang bisikan-bisikan syaitan itu yang membuat tidak terasa kita terjebak ke dalam dosa dan maksiat. Takut ria. Itu antum udah ria. Karena sejatinya antum ingin dilihat. Karena antum takut saja, makanya antum tidak menyampaikan. Antum sudah ria sebenarnya. Itu sudah ria. Ya. Hati-hati. Jadi jangan mencari apapun dari keinginan dunia. Ya sholat, ya puasa. Ya, dan bagaimana kalau ada anjuran dokter nih, umpama dia dokter. Anjuran dokter karena dirinya punya penyakit, ya diabetes lah atau apa, asam lambung atau apa. Kemudian dokter banyak coba Pak, banyak-banyak puasa. Dia ikut anjuran dokter puasa. Hanya karena sekedar mencari sehat. Ini syirik. Minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Lalu bagaimana Ustadz? Kan itu sebagai di antara penyembuhan. Jangan jadikan asal tujuan. Ini lagi, bagaimana keterampilan kita menata hati untuk ikhlas karena Allah. Jangan jadikan pangkal tujuan, ya Allah saya ibadah karenamu. Adapun kesehatan yang kau berikan itu adalah bagian dari keutamaan yang kau berikan. Ikhlaskan karena Allah, bismillah, lillahi ta'ala. Tapi juga nggak usah nawa itu juga. Maksudnya nggak usah disebutkan nawa itunya ya. Ya ikhlas karena Allah, karena itu letaknya dalam hati gitu. Ya, karena Allah. Mencari ganjaran. Adapun ketika kita mencari karena Allah, itu Allah akan berikan lebih dengan cara diberikan kesehatan atau apapun. Tapi terkadang ketika kita mencari dunia, kita niat karena Allah dan terbetik supaya mungkin Allah berikan lebih gitu kan. Ternyata bukan lebih, malah musibah datang. Itu pun diuji antum. Ya, diuji. Niatnya supaya sehat, puasa, tiba-tiba tambah sakit. Kenapa? Tadinya dia kena diabetes, suruh banyak puasa. Begitu puasa kena lambung, tipes antum. Gimana coba? Kalau antum hanya semata-mata puasa mencari sehat dunia, nggak dapat apa-apa. Sudah puasanya nggak dapat, antum kena musibah, gitu. Ya. Tapi niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Demikian juga mencari nafkah. Mencari nafkah itu ibadah loh. Mencari nafkah itu ibadah. Kalau antum niatkan dunia, nggak dapat apa-apa antum. Ya Ustadz, kan itu mencari dunia. Iya, tapi niatkan ibadah. Ibadah untuk mencari wasilah kepentingan akhirat. Karena nafkah dan apa kehidupan segala macam itu kan wasilah untuk menuju akhirat. Cari untuk akhirat, niatkan ibadah. Memberi sedekah kepada keluarga itu kewajiban dan hukumnya wajib. Tapi kalau antum niatkan dunia hanya semata-mata menyelesaikan kewajiban saja, antum gak dapat apa-apa. Capek aja dapatnya, pergi pagi, pulang pagi. Ya, pergi pagi buta, pulang jam 2. Pergi pagi, pulang pagi itu kadang. Dan antum gak dapat apa-apa. Karena tidak diatkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimus shalah.